Mengapa kita memilih pentas seni dalam Dempo Fair? Karena Dempo Fair sebelumnya memiliki esensi yaitu pentas seni. Namun untuk Dempo Fair 43 tahun ini, kami ingin mengadakan pentas seni yang berbeda dari Dempo Fair sebelumnya, yaitu kami mengangkat tema Mini Indonesia. Mengapa Mini Indonesia? Karena Mini Indonesia juga tercermin oleh siswa-siswi SMA Dempo atau Dempors. Karena Dempors sendiri berasal dari beragam suku bangsa, ada yang dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa, dan lain-lain. Keberagaman itu tidak menjadikan sebuah perbedaan, tetapi keberagaman itu justru menjadikan Dempors itu untuk bersatu. Nah, maka diharapkan dari Dempo Fair sendiri, kami berusaha untuk menyatukan keberagaman itu sekaligus mengenalkan budaya-budaya oleh Dempors sendiri kepada masyarakat umum. Halo teman-teman DF, kenalin nama aku Level Lavender dari si acara DF 43. Nah, kali ini aku akan memberitahukan konsep mengenai pensi Dempo Fair tahun ini. Nah, sebelumnya kalau kalian tahu, tema Dempo Fair kali ini adalah Completi Lacuna, yang artinya meskipun jarak memisahkan kita, tetapi persaudaraan tetap menyatukan kita. Nah, maka dari itu kita memilih konsep Mini Indonesia yang disertai dengan lagu-lagu medley daerah dari Sabang sampai Merauke. Dan gak hanya itu, nanti juga ada tampilan theme song yang arti lagunya itu sama seperti tema Dempo Fair tahun ini. Dan itu akan dinyanyikan dan ditarikan saat pensi nanti. Oke, itu adalah konsep pensi tahun ini. Yang belum nonton, cepetan ditonton. Yang udah nonton, bisa ditonton ulang. Thank you and bye-bye. Untuk konsep pensi sendiri itu terinspirasi dari Dempo sendiri, yaitu Mini Indonesia, di mana di dalamnya ada banyak suku, ras, budaya, agama, dan macam-macam lain berbeda-beda jadi satu di Dempo. Makanya disebut Mini Indonesia. Nah, untuk pensinya ini ada lagu, tarian, dan theme songnya dari Dempo Fair 43. Nah, nanti di sini lagu itu adalah lagu daerah yang dijadikan satu dengan nanti ditarikan oleh penari latar tarian daerah. Nah, pada saat di akhir akan ada theme song, yaitu semua penari dari berbagai daerah menjadi satu menyanyikan theme song ini. Jadi mengibaratkan semua Indonesia bersatu menjadi Mini Indonesia di dalam Dempo ini. Nah, seperti itu untuk konsep pensi dari Dempo Fair 43 ini. Oke, jadi ide awalnya kami terinspirasi dari video pensinya Skinny Indonesian 24 sama openingnya Asian Games 2018. Nah, proses pembuatannya pun cukup singkat, yaitu 3 minggu untuk brainstorming sama aransemennya, dan rekamannya sendiri itu 1 bulan. Nah, selama proses rekaman ini banyak hal-hal yang nggak diduga gitu ya, seperti kayak kita revisi-revisi terus aransemennya, terus ternyata mengejutkannya pas rekaman vokal itu yang rencananya 3 jam, pada akhirnya mereka selesai 1 jam gitu, sangar-sangar ya. Singer-singernya tuh keren-keren gitu. Nah, terus pada akhirnya kami review lagi musiknya. Terus kami tetap aja belum puas nih sama aransemen yang kedua. Pada akhirnya kami revisi lagi, kerjain lagi aransemennya, finishingnya di situ. Lalu habis itu diserahkan ke studionya, mixing, mastering. Terus pada akhirnya jadilah lagu medley 128 track 14 menit itu. Proses yang cukup menarik, cukup fun ya, cukup menantang juga untuk dikerjakan selama 2 bulan, dan pada akhirnya hasilnya pun baik. Tim song kali ini kita ngambil cara rekaman live record, jadi kita latihan dulu secara keseluruhan sebagai band. Habis itu kalau sudah siap kita rekam jadi satu, terus kita tambah-tambahi untuk mempercantik lagunya begitu. Untuk pembuatan dan pemasangan dekorasi pensi sendiri membutuhkan waktu selama 10 hari, yaitu 3 hari untuk membuat dekorasi backdrop di panggung, dan 7 hari berikutnya membuat dekorasi pulau. Untuk pembuatan pulau Indonesianya sendiri, si dekorasi bekerjasama dengan vendor styrofoam dengan total waktu pengerjaan selama 3 hari.
di Pensi, tim SPL itu bekerja sama dengan vendor di bagian rigging dan lighting. Jadi mungkin kesulitan terbesarnya itu komunikasi dengan pihak vendornya, karena dari pihak vendor kan juga harus menyesuaikan kebutuhan dari panitia dan juga sebaliknya. Jadi contohnya tentang jadwal dari pihak vendor juga harus tahu jam berkegiatannya itu kapan aja. Kemudian contohnya lagi di bagian lighting kan harus menyesuaikan dari alur pensi itu sendiri ya. Jadi pihak vendornya juga harus tahu bagaimana pergerakan tiap penampilnya, terus feel lagunya juga kayak apa, sehingga nanti lightingnya menyesuaikan juga. Jadi mungkin itu kesulitan terbesarnya yang dialami oleh tim SPL. Terima kasih. Kalau menurut aku proses penulisannya seru ya, soalnya kan kita juga punya banyak tim tuh untuk pembuatannya. Jadi kita punya banyak ide-ide dari teman-teman dan kita nggak boleh egois. Kalau misalnya ide kita nggak dipakai ya nggak apa-apa, karena kita pasti tahu ide yang dipilih merupakan yang terbaik. Dan di situ juga banyak kenalan baru. Kita prosesnya harus sabar-sabar karena kita masih online. Jadi kalau misalnya ada kendala sinyal pas lagi diskusi mungkin agak ribet, tapi akhirnya jadilah Dempo Fair Komplit de Lacuna 3 episode ini gitu. Kalau ditanya soal pembuatan skrip, tentunya kembali lagi kepada kami para script writer yang terus mencari ide tiap malam, tiap hari untuk menjadikan Dempo Fair Komplit de Lacuna menjadi film yang terbaik. Tentunya kami juga memiliki berbagai referensi seperti film-film terbaru seperti Venom dan sebagainya. Dengan usaha dan kerja keras ini tentunya jadilah DF Komplit de Lacuna. Oke, jadi untuk sistematika syuting Komplit de Lacuna series, terutama untuk episode 2 dan episode 3, kita itu menggunakan sistematika yaitu crew shooting. Crew shooting ini terdiri dari inti crew shooting, yaitu ada 4 bagian: sutradara, asrada, script supervisor, dan ada DOP. Lalu untuk crew shootingnya kita akan terbagi dalam 10 divisi, yaitu ada hall team monitoring, inti monitoring, cameraman, soundman atau sound recordist, lalu ada time manager, set designer, hardware crew, runner, lalu ada MOA, dan ada talent koordinator. Nah, teman-teman dari crew shooting ini akan dibagi dalam beberapa weekend yang dikarenakan jadwal syuting yang padat, atau bisa dikatakan syutingnya bisa berjalan tiap hari juga. Nah, sehingga harus adanya piket itu. Namun untuk teman-teman inti crew shooting ini adalah teman-teman tetap yang tidak ada piketnya. Nah, karena ada piket tadi, kita itu mengadakan satu grup chat. Jadi tiap kali syuting kita akan membentuk satu grup chat. Fungsinya adalah supaya kita itu dapat bertukar informasi dengan baik, lalu kita dapat berkomunikasi dengan lancar, kita juga dapat menyiapkan segala kebutuhan syuting. Nah, di tahap persiapan ini juga kita itu biasanya mengadakan briefing H-1 yang biasanya kita lakukan di Discord atau secara chat juga. Itu gunanya adalah supaya kita tuh dapat mengetahui rundown syuting untuk besoknya, lalu apa yang akan dilakukan saat lokasi syuting, sehingga saat di lokasi syuting itu kita dapat berjalan dengan lancar dan mengetahui apa nih tugas kita saat ada di lokasi syuting. Nah, pada saat hari H syutingnya, kita itu biasanya akan dibuka dalam doa, lalu akan dilanjutkan dengan briefing 5 menit, lalu dilanjutkan dengan persiapan, dan akhirnya syuting. Nah, setelah syuting, kita juga mengadakan tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini tujuannya adalah supaya kita itu mengetahui nih apa kesalahan, lalu atau ada langkah-langkah kerja atau langkah-langkah syuting yang belum tepat, sehingga nanti dapat kita perbaiki di syuting-syuting selanjutnya. Nah, biasanya evaluasi ini kita adakan seminggu sekali, yaitu di hari Jumat. Biasanya itu dipimpin oleh sutradara kita di Jumat malam atau Jumat sore. Nah, seperti itu untuk sistematika syuting Komplit de Lacuna series dari tahap persiapan, lalu pelaksanaan hingga evaluasinya. Untuk proses syutingnya sendiri itu asik dan pastinya seru ya, karena kita bekerja sama dengan banyak orang di departemennya masing-masing dengan tugasnya sendiri-sendiri, yang pastinya ini cukup melelahkan juga. Kemudian untuk tahapannya sendiri kita sudah melewati beberapa tahap proses. Yang pertama itu ada yang namanya tahap pre-production, dimana pada tahap pre-production ini kita mulai menentukan ide, mulai menentukan konsep, yang dimana nantinya konsep-konsep itu akan dijadikan bentuk tulisan berupa skrip. Nah, setelah skripnya jadi, kita mulai menceritakan skripnya ini dalam bentuk visual kepada penonton. Bagaimana caranya itu kita melakukan proses produksi, dimana tahap produksi ini memakan waktu yang lama untuk kita syuting gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah tahap production selesai, kita masuk ke dalam tahap
post production, dimana pada tahap post production sendiri editor mulai menyatukan footage mentah tadi menjadi satu bentuk sequence yang utuh sehingga jadilah satu film gitu. Setelah filmnya jadi, kita melalui beberapa tahap revisi. Setelah videonya itu fix, kita mempublikasikannya ke YouTube seperti itu. Jadi untuk kameramen, apa saja yang perlu disiapkan 1 hari sebelum syuting? Jadi yang perlu disiapkan adalah tentu saja kami harus membawa kameranya. Namun kami juga harus mengecek bahwa baterai telah terisi dengan penuh serta membawa baterai cadangan yang sudah terisi penuh juga. Selain itu, kami juga harus mengosongkan memory card dan memformatnya supaya tidak ada gangguan yang terjadi pada saat syuting. Selain itu juga kami harus koordinasi dengan si perlengkapan untuk meminjam beberapa alat-alat yang diperlukan untuk syuting seperti tripod, lighting ataupun gimbal. Proses pembuatan shortlist, menurutku sih gampang-gampang susah sih ya. Soalnya kan kita harus benar-benar tahu gimana alur ceritanya, latar tempatnya gitu. Terus kita harus nentuin syutingnya itu gimana sih biar bagus gitu. Terus detail-detail yang lain gitu. Membuat shortlist itu menurutku cukup memakan waktu yang lama ya. Apalagi kalau scene-nya itu panjang-panjang. Tapi overall menurutku it's really fun sih. Soalnya mengasih pengalaman yang baru buat kita gitu. Tantangan terbesar menjadi kameramen adalah harus menyesuaikan dengan talent yang ada dan juga harus konsisten di siap scene-nya. Kalau untuk kesulitan selama proses syuting sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuma di cuaca doang, karena kita juga syutingnya di luar ruangan, outdoor, kadang-kadang cuacanya juga kurang mendukung, kadang hujan, kadang mendung. Dan menurut aku itu sangat menghambat proses syuting banget karena mengulur waktu juga. Konsep awal Demofair sendiri awalnya kami ingin membuat konser secara offline. Karena situasi tidak menentu, jadinya kita ingin membuat konser secara online. Karena dirasa kalau konser secara online yang misalnya ada guest star dan lain-lain itu gitu-gitu aja, kita ingin mengemas konser yang berbeda, yaitu dengan pentas seni yang dikemas dalam bentuk film. Mengapa kita memilih film? Karena kita melihat bahwa di situasi pandemi ini minat orang-orang terhadap film itu semakin tinggi. Jadinya kita memanfaatkan situasi tersebut untuk membuat film dan tidak mengurangi esensi dari Demofair, yaitu pentas seni. Secara singkat, tema Konflik di Laguna kami ambil karena kami melihat situasi saat ini yang mengharuskan kita untuk terbatas oleh jarak. Ada yang bekerja secara online dan ada yang bekerja secara offline. Panitia Demofair sendiri juga begitu, ada yang bekerja dari rumah dan ada yang bekerja ke sekolah. Oleh karena itu, tema Konflik di Laguna ini sangat pas untuk menggambarkan situasi kita saat ini. Walaupun kita terbatas oleh jarak, tapi kita bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dengan cara kita masing-masing. Konsep awal Demofair 43 sebenarnya sih kepikiran apakah bisa konser offline seperti Demofair tahun-tahun sebelumnya ya, tapi setelah melihat pada saat masa-masa persiapan, pada saat proses di awal tahun 2021, kita melihat bahwa angka COVID-19 ini semakin tinggi, jadi nggak bisa nih maksain buat ngadain konser offline. Akhirnya kita brainstorming kegiatan apa yang berbobot bisa dilakukan, ditonton dan dinikmati dari rumah. Akhirnya Kak Toji, ketua pelaksana, punya ide gimana kalau kita buat film aja. Dan saya setuju karena film ini kan merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi di Indonesia yang cepat. Nah, sebagai generasi muda, sebagai pelajar, kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Hitung-hitung juga untuk bekal di masa depan. Akhirnya setuju nih kita buat film dengan tema sekolahan, dengan tema SMA gitu ya. Akhirnya film udah ada, kita juga kepikiran gimana buat pensi. Jadi pensi ini terinspirasi dari Dempo sendiri, yaitu mini Indonesia. Banyak suku, ras, budaya, agama yang berbeda-beda jadi satu di Dempo. Makanya kami memilih untuk ada film dan ada pensi yang nanti akan dijadikan satu. Konsep awal DF43
terkesan seperti konsep DF biasanya, yakni pentas seni, stand games, dan kewirausahaan, serta gestar hanya dilaksanakan secara online karena pandemi. Tanggapan untuk Dempo Fair 43, sebuah keputusan yang berani membuat film series dengan genre yang cukup sulit dan menantang. Kemudian memasukkan pula warna DF yang kuat, yakni pentas seni, dan mengangkat budaya Indonesia. Ditambah lagi, sebagai sebuah karya for the first time berhasil mendapatkan sponsorship luar biasa. Menurut saya, kalianlah the star-nya. Sebuah pengalaman yang sangat berkesan terlibat secara langsung pada acara Dempo Fair 43. Kesan yang menyenangkan dan membahagiakan di mana melalui event ini saya dapat berkontribusi untuk membantu siswa-siswi dalam melancarkan konsep-konsep epik yang ingin mereka buat. Saya juga turut belajar dari semangat para siswa-siswi dengan segala jerih payah. Mereka berusaha menampilkan yang terbaik demi berlangsungnya acara Dempo Fair. Pesan saya, kiranya sebagai generasi muda, mampu berkarya dalam kondisi apapun, tetap berinovasi dan berkreativitas, turut melestarikan seni budaya melalui potensi-potensi yang kita miliki. Semangat berkarya, Tuhan memberkati. Bagi saya cukup menyenangkan ya, punya kesempatan melatih anak-anak yang tergabung di penyanyi medley ini. Karena pada saat berlatih pun secara individu mereka cukup mudah untuk dilatih dan diarahkan, sehingga proses latihan dengan mereka pun tidak terlalu sulit untuk saya.